memang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang itu lebih detail, perempuan itu lebih telaten itu. Lebih telaten. Ada hal-hal yang memang lebih menunjukkan, sebutlah lebih keras begitu, memang laki-laki lah lebih cocok. Makanya tetap ada hal yang lebih tepat orang duduk di mana. Tetapi kita, jadi makanya teman-teman aktivis selalu bilang, perempuan dengan laki-laki memang berbeda, tapi jangan dibeda-bedakan. Maksudnya soal kesempatannya. Ya. Jadi makanya tadi bilang kan kodrat tadi apa Dr. Del. Jadi artinya tidak semuanya juga bisa disamaratakan. Misalnya memang Allah itu sudah menentukan itu kok. Misalnya contoh ya, wanita itu bisa sekaligus berpikir dua hal dalam waktu yang sama. Ini coba koreksi Dr. Del. Aku pernah baca itu. Jadi sambil gendong anak, sambil masak masih bisa. Kalau laki-laki fokus satu saja. Makanya yang hal-hal yang lebih rumit itu dikasih ke perempuan, bukan ke laki-laki. Nah, demikian juga sebaliknya aku bilang tadi kan, misalnya yang jaga malam berhadapan dengan preman segala macam lebih pantas laki-laki lah. Kalau perempuan mungkin nyalinya lebih rendah kalau hal-hal seperti itu. Nah, yang kayak gini kan harus nggak bisa disamaratakan menurut aku. Makanya menjadi sulit ya kalau kita mencoba mencapai 30% itu ya baru ya. Barangkali hampir. Karena keinginan itu kalau bicara politik tadi kan keinginan memangku profesi itu, maka karena sedikit keinginannya ke sana, maka dipaksakan dulu nggak tuh kalau sekarang kata Bang Barudin udah nggak ada, dulu ada Bang, dulu kan nggak boleh harus 30%. Kita sibuk nyari yang untuk mendapatkan apa jumlah itu. Ya. Aku yang paling khawatir dunia sinetron itu kan kadang kita tukar channel nampak perempuan dalam keadaan judes, masuk perempuan lagi dalam keadaan iriati, masuk lagi dalam keadaan pokoknya yang jelek yang semua itu yang muncul kan. Dan itu memang harus dilawan itu. Itulah membuat pikiran kau terkontaminasi. Aku enggak. Bukan. Jangan nonton sinetron. Image perempuan itu dilihat itu begitu, cemburunya, sadisnya, pelakornya, itu yang payah. Pak Idrus, memang dalam hal tertentu kan memang diperlukan adanya affirmative action, harus dipaksakan ke apa yang darurat. Saya terkesan itu ketika kasus Papua meledak seperti ini, karena tidak banyak orang memikirkan untuk mengangkat orang Papua dalam posisi-posisi tertentu atau dalam bidang-bidang tertentu, khususnya di pemerintahan. Jadi saya lakukan itu supaya dilakukan affirmative action. Pokoknya yang terbaik di situ rekrut jadi auditor begitu. Tapi ternyata agak gampang. Jadi memang ketika terjadi kasus Papua, saya bisa memaklumi amat terbatas orang-orang Papua yang berpartisipasi di Republik. Kalau di tentara barangkali 1-2 atau di polisi sudah kan. Jadi karena affirmative action. Karena saya kalau kita baca tonton juga di YouTube juga seperti itu. Kenapa banyak? Bang Bahar pernah lakukan penelitian nggak berapa orang Papua yang kuliah di Jawa tamat yang kembali ke Papua dan berapa orang yang tetap di Jawa? Pernah dilihat nggak itu? Iya. Begini. Saya tidak mau. Ini hanya sekedar contoh tentang penggunaan affirmative action dalam konteks yang 30%. Itu yang saya melihatnya. Ya memang dalam politik ini ya memang amat terbatas, sementara banyak hal yang harus diputuskan di Senayan ini dengan sentuhan pemikiran perempuan. Saya bisa di situ begitu. Tapi memang jangan-jangan gara-gara Pak Del cerita tadi juga kalau ilmu-ilmu tertentu seperti farmasi harus konsentrasi, saya keluar dari farmasi, pindah lagi saya ke hukum. Iya. Jadi dengan kata lain yang kita harapkan pada masa-masa sekarang ini, ya jangan hanya semangat Kartini, saja, tapi juga itu semangat dalam diri kita juga harus ada dari perempuan ya. Anda sudah dikasih kesempatan peluang yang bagus oleh negara ini, oleh Republik. 30% Anda bisa duduki jabatan di negara ini. Raih itu, ambil itu. Iya. Nah, itu yang mereka lakukan. Sebab kadang-kadang kita mau ambil, kita tidak memadai kemampuannya. Pak Isyari, itu sebenarnya di DPR. Kalau di pemerintahan jauh lebih mudah sebenarnya. Kalau memang mau melakukan itu, gitu loh. Tapi di DPR banyak juga perempuan, Bang. Apa? Banyak perempuan di DPR tuh, perempuan.
yang 30% itu tadi itu khusus untuk perwakilan, bukan di lingkup pemerintah. Mestinya di lingkup pemerintah jauh lebih lakukan lagi. Oh, sebenarnya itu yang saya terapkan di BPK tadi kan, karena memang saya paksakan gitu loh. Banyak pejabat atau laki-laki atau perempuan yang mau tersaingi. Iya, Gitu. betul. Ya. Itulah mindset tadi. Iya, itu mindset itu. Iya. Ya, tapi kalau tadi dibilang di DPR, banyak perempuan, Bang. Oh iya. Itu kalau satu anggota barangkali 2-3 sekretarisnya perempuan semua itu. Lain lagi. Bahkan banyak yang tamu-tamu malah perempuan. Kita aja tergantung. Makanya, jadi ini hati-hati sekali lah melangkah ini. Jadi, tapi kita juga tidak bisa menafikan sebahagian daripada ketidakmajuan mereka mungkin dari kita juga. Tapi mindsetnya, kemudian Belakangan. Bayangkanlah, nanti istri kita kerja, pulang dia jam 10 malam marah kita. Iya. Nah, padahal dia lembur. Dan seringkali Pak Ishari itu tidak terbaca di umum. Itu saya tadi berikan contoh tentang kasus Hillary di Amerika, Hillary Clinton bersaing dengan Trump. Itu juga kan kemudian yang orang walaupun mereka selalu pemuja HAM. Jadi masih ada juga perasaan dominasi maskulinitas itu. Ya, gitu. Budaya patriarkinya masih kuat juga. Jadi Bang Halis, karena Bang Halis lebih banyak diam dalam pertemuan kali ini, aku minta Abang menyimpulkan dulu, Pak. Dia takut. Komunitasnya banyak perempuan soalnya. Iya. Sayangnya Bapak tidak jadi mendatangkan perempuan. Padahal bukan, jadi begini, kemarin itu tadi mencari satu orang perempuan ya. Aku juga bingung juga siapa ini. Sorry to say ya. Aku nggak sebut. Ketika aku pikirkan siapa perempuan pintar ini, dapatku beberapa nama, tapi payah dihubungi. Berarti tidak banyak yang bisa kita pilih. Acara-acara kita dilihat di mana-mana. Acara kita ini sedikit sekali perempuan yang tampil. Atau mereka tidak mau tampil. Bang Halis lah, aku mengharapkan Bang Halis. Bang Halis kan, dia kan sekarang sahibul baitnya apa, acara-acara perempuan itu. Abang simpulkan dulu, Bang. Beberapa hari ini kena di otakku ini. Ya karena seminggu ini aku terus berbicara ya dengan gubernur, dengan bupati, wali kota. Oh, acara atau pacaran? Acara, karena laki-laki dia Pak. Ya, jadi udah kehabisan kalimat aku udah sekarang. Jadi kuserahkanlah sama Dr. Del Yuzar untuk menyampaikan kesimpulannya. Bang Badan ya. Udah cocok Abang itu yang nyimpulkan. Kan dia banyak yang bergaul, aku tak bergaul lagi. Ya, Del, cocok itu. Del kan banyak memimpin tokoh-tokoh pakar-pakar sekarang. Ya, silakan Del. Tolong seleksi siapa yang pemikirannya memang bisa kita angkat bersama gitu. Ya, aku kepingin Del ya. Setiap minggu kita di sini dari 6 orang nih, 1 orang perempuan. Oke, nanti kita cari. Ya, beberapa hal mungkin kalau boleh ikut bantu beberapa hal yang sudah kita diskusikan. Yang pertama adalah sebenarnya banyak tokoh perempuan yang berjuang untuk memajukan perempuan, ya, dan juga tokoh-tokoh perempuan yang punya peran besar untuk bangsa ini. Ya, tapi paling tidak kita punya Kartini yang kita peringati setiap tahun. Tapi tidak boleh lupa kita banyak hal yang lain yang sebenarnya muncul di panggung sejarah. Nah, kemudian ke depan kita harus memikirkan bagaimana juga kesempatan yang sudah terbuka ini, kelompok perempuan harus memang juga memanfaatkan kesempatan ini dengan menyiapkan peran yang lebih besar. Tapi kita juga pria harus memberikan juga kesempatan untuk bahwa semua orang dengan kualitas yang sama harusnya diberi kesempatan yang sama. Dan Bang Baharudin tadi menyampaikan mungkin affirmative action itu masih perlu ya. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu memang harus didorong untuk partisipasinya menjadi lebih besar. Tetapi ini tidak berhenti sampai di sana, tapi juga harus dengan katakanlah membangun juga semangat untuk bisa berjuang juga. Kalau dari aspek kualitas
kecerdasan tadi kita sudah akui bersama bahwa laki-laki dengan perempuan mungkin juga punya kesempatan kecerdasan yang sama. Tetapi ada catatan bahwa kadang-kadang untuk pekerjaan tertentu ada yang lebih cocok untuk pria dengan wanita. Akhirnya memang harus dengan kodrat laki-laki perempuan itu memang tidak sama, tetapi janganlah kita beda-bedakan. Saya rasa itu hal yang perlu kita catat dari diskusi kita hari ini. Mungkin ke depan kita akan bawa juga lah tokoh perempuan untuk dialog kita, agar juga kita mendapat informasi, kemudian juga kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapatnya. Itu mungkin Bang Izari. Ya nanti saya akan coba bawa teman-teman yang perempuan-perempuan perkasa hadir juga di sini yang cerdas. Iya, iya. Kalau gitu begini, kita tuntaskan pembicaraan kita. Ya, marilah kita juga ikut bergembira. Dan kita harus ingat, satu hal yang dikatakan oleh Baharudin dari awal itu yang ingin diingatkan. Bagaimanapun wanita adalah perempuan adalah orang yang harus kita junjung, terutama ibu kita. Gitu ya, Baharudin ya. Lihatlah sosok perempuan sebagai ibu kita, maka kita akan banyak berhutang budi kepada perempuan. Mudah-mudahan di depan-depan ini kita lebih banyak menampilkan sosok-sosok pembicara, yaitu orang-orang wanita-wanita, perempuan-perempuan untuk bicara di acara kita ini. Cocok Bang Alis? Cocok kali itu dia. Terus. Cocok. Kita sudah sampai sini. Kita jumpa pada lain kesempatan. Selamat berpuasa. Mari kita jalani terus. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bos.